Ibadah ulama di balik karya mereka. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata orang, cara menghafal yang paling mudah adalah dengan mengamalkannya. Dan seperti itu juga para ulama. Mereka menghafal hadis dengan mengamalkannya. Dan mereka mencatat dan belajar hadis sambil beribadah. Amal berkah diiringi dengan ibadah yang berkah, sehingga karyanya menjadi berkah. Karya mereka lebih dari 1000 tahun, namun kaum muslimin tetap mengambil pelajaran darinya. Imam Waqi' bin Jarrah, yaitu gurunya Asy-Syafi'i, pernah mengatakan, kami menggunakan cara agar mudah menghafal hadis dengan mengamalkannya, dan kami menggunakan cara agar mudah mendapatkan hadis dengan puasa. Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Berikut beberapa kisah tentang semangat ibadah para ulama dan perjuangan mereka di balik karya besar mereka. Pertama, ibadah Imam Bukhari selama menulis kitab Sahih. Al-Farbari mengatakan, Al-Bukhari pernah bercerita kepadaku, setiap kali aku hendak meletakkan satu hadis dalam kitab Sahihku, aku mandi terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat. Tahdhib al-Asma' juga disebutkan Ibnu Hajar dalam Tahdhib at-Tahdhib. Dalam Sahih Bukhari ada sekitar 7.560-an hadis. Jika untuk satu hadis beliau sholat 2 rakaat, berarti selama beliau menulis kitab Sahih, beliau melaksanakan sholat sekitar 15.120 rakaat. Sholat yang beliau maksud adalah sholat istikharah, untuk memantapkan hati pada pilihan bahwa hadis ini dimasukkan ke kitab Sahihnya. Kita bisa bayangkan betapa besar perjuangan Bukhari dalam menulis kitab Sahihnya. Diceritakan bahwa beliau menulis kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun. Al-Hadis wal Muhadditsun. Kedua, ibadahnya Imam Malik. Abu Mushab dan Ahmad bin Ismail menceritakan, Imam Malik bin Anas selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa Daud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Dan setiap hari beliau sholat 800 rakaat. Tabaqat Al-Hanabilah Ibnu Abi Ya'la. Beliau penulis kitab hadis tertua yang sampai ke kita, yaitu kitab Al-Muwatta. Ketika beliau hendak menulis Al-Muwatta, banyak orang yang berkomentar, wahai Malik, kitab Al-Muwatta sudah banyak. Kemudian beliau mengatakan, segala yang dilakukan karena Allah, maka dia lebih abadi. Dan terbukti, dari sekian banyak kitab Al-Muwatta yang sudah ada di zaman Imam Malik, yang Allah pertahankan hingga sampai ke kita adalah Muwatta'nya Imam Malik. Ketiga, ibadahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Imam Ahmad bercerita, ayahku melakukan sholat dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Ketika beliau sakit karena dicambuk penguasa dolim dan mulai lemah, dalam sehari semalam beliau melakukan sholat 150 rakaat. Sementara usia beliau sudah mendekati 80 tahun. Mukhtasar Tarikh Dimashq. Dalam kegiatan sholatnya, Imam Ahmad selalu mendoakan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ahmad bin Lais pernah mendengar Imam Ahmad bercerita, sungguh aku berdoa kepada Allah untuk kebaikan Imam Asy-Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun. Beliau membaca doa, ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Manaqib Asy-Syafi'i Al-Baihaqi. Ini bagian dari baktinya murid kepada gurunya, yaitu dengan mendoakan agar gurunya diampuni Allah. Imam Ahmad adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Keempat, ibadah Imam Bishr bin Mufaddal. Dalam Tabaqat Al-Hufat, yaitu kumpulan biografi para ahli hadis, dinyatakan, Imam Ahmad berkomentar tentang Bishr bin Mufaddal Ar-Raqashi. Kepadanya lah puncak kesahihan di kota Basrah. Beliau sholat setiap hari sebanyak 400 rakaat, berpuasa sehari dan tidak puasa sehari. Beliau terpercaya dan memiliki banyak hadis. Wafat tahun 180 Hijriah. Tabaqat Al-Hufat As-Suyuti. Bishr bin Mufaddal adalah ahli hadis terkemuka di kota Basrah. Beliau gurunya Ali Al-Madini dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kelima, pemilik benjolan di lutut. Al-Hafidh Al-Mizzi bercerita, pemilik benjolan di lutut, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, hiasan ahli ibadah atau Zainul Abidin, disebut demikian karena dalam sehari beliau sholat 1000 rakaat, sehingga lututnya terdapat benjolan seperti benjolan onta. Tahdhib Al-Asma Al-Hafidh Al-Mizzi. Beliau ahli bait yang banyak mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keenam,
ibadah Abu Ishaq Asy-Syairazi, salah satu ulama Syafi'iyah. Abu Bakar bin Khadibah mengatakan, saya mendengar dari sebagian murid Abu Ishaq di Baghdad bercerita tentang gurunya. Syekh Abu Ishaq melakukan sholat 2 rakaat setiap selesai menulis tiap bab dalam kitab Al-Muhaddab, Tabaqat Asy-Syafi'iyyat Al-Kubra. Kitab Al-Muhaddab termasuk rujukan utama dalam mazhab Syafi'iyah. Kitab ini diberi penjelasan atau syarah oleh An-Nawawi hingga menjadi buku setebal 9 jilid. Beliau meninggal sebelum sempat menyelesaikannya dan penjelasan terakhir sampai bab riba. Kemudian dilanjutkan oleh As-Subki sebanyak 2 jilid, kemudian wafat. Lalu dilanjutkan oleh Al-Muti'i sampai selesai. Mereka tidak pernah saling berwasiat. Namun para ulama menyambung perjuangan saudaranya agar amal itu menjadi sempurna. Semoga Allah merahmati mereka semua. Buku itu berjudul Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, salah satu referensi terpenting dan terlengkap dalam madhab Syafi'iyah. Ketujuh, Bishr bin Mansur, wirid sepertiga Al-Quran. Ibnu Mahdi bercerita, saya tidak melihat seseorang yang paling takut kepada Allah selain Bishr bin Mansur. Beliau sholat dalam sehari 500 rakaat. Wiridannya adalah sepertiga Al-Quran. Tahdhib At-Tahdhib. Bishr bin Mansur adalah ahli hadis yang dikenal sangat warok. Beliau adalah kawan sekaligus guru seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Kedelapan, ibadah Ibnu Qudamah, semangat mengamalkan dalil. Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi menceritakan tentang Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah tidak mendengar tentang sholat kecuali ia lakukan. Ia tidak mendengar satu hadis kecuali ia amalkan. Ia sholat bersama dengan orang lain di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, padahal ia sudah tua. Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Kesembilan, Al-Qadi Abu Yusuf, murid senior Abu Hanifah. Ibnu Sama'ah bercerita, setelah beliau pensiun sebagai qadi atau hakim, beliau terbiasa sholat dalam sehari 200 rakaat. Tadhkirah Al-Huffaz. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meniru sebagian kebiasaan baik mereka. Amin.